Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'innya sampai kepada kita, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini marilah sama-sama terus menjadikan Al-Qur'an ini dekat dengan kita. Al-Qur'an ini ya tentunya kembali kita dekati. Nah, tentunya bagaimana ketika kita memahami Al-Quran untuk bisa paham. Apa sebab utama kita untuk bisa memahami Al-Quran? Kalau bahasa, aku lihat, aku dapat, dan paham. Gitu maksudnya, insya Allah. Nah, sebab utama ketika kita ingin paham Al-Quran, ya, jangan sampai ketika Al-Quran ini tentunya tidak ada di rumah kita. Ya. Kalau kita tanya orang tua kita, apa mahar daripada nikah? Adalah Al-Quran. Subhanallah kan? Tapi Qurannya masih utuh. Subhanallah. Nah, bagaimana? Ya, cindera mata, kado istimewa yang seumur hidup kita nikah gitu ya. Dengan Quran, namun Quran hanya terpajang begitu saja atau hilang. Masya Allah, lupa tempatnya. Subhanallah. Nah, yuk kita sama-sama, sebab utama yuk kita ingin bisa paham Al-Quran. Ya, sekali lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjamin kita paham Al-Quran, kemudian dikuatkan kembali bahwa ahabul arabiyun, bahwa baginda Nabi ini cinta kepada Arab karena Quran bahasa Arab. Apa? Ketika kita ya memahami bahwa Al-Quran ini bahasa Arab dan Allah cinta kepada Arab, Allah yang jamin kepahamannya terhadap bahasa Quran. Jadi pertama, karena baginda Nabi juga orang Arab. Kemudian yang kedua, ucapan ahli surga di yaumul qiyamah ataupun di alam barzahnya nanti kita menggunakan bahasa Arab. Ustadz, saya tidak bisa bahasa Arab. Insya Allah di akhirat nanti kita bisa bahasa Arab. Subhanallah. Ustadz belum ke akhirat ya. Nah, namun insya Allah ya, ucapan ahli jannah itu ucapan bahasa Arab. Berarti kalau pemirsa tidak menggunakan bahasa Arab, berarti itu tandanya luar daripada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita insya Allah ketika Allah izinkan ya, di surganya Allah, di jannahnya Allah, maka insya Allah kita akan menggunakan bahasa Arab. Karena dalam hadis ya, ucapan ahli surga adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau hari ini pasti bahasa Inggris, gimana Pak Ustadz? Kalau hari ini pasti bahasa Mandarin, tidak salah, tapi tidak dibawa sampai ke akhirat nanti di jannahnya Allah, di surganya Allah. Kan gitu. Yang tetap yang digunakan ucapan ahli surga adalah bahasa Arab. Subhanallah. Nah, bagaimana untuk bisa sebab paham terhadap Al-Quran? Sekurang-kurangnya yuk sama-sama kita memahami. Mungkin dari pemirsa juga banyak memiliki pengalaman atau cerita, atau dari guru-guru, para kiai, para ustadz memiliki cara-cara untuk bisa memahami Al-Quran. Namun mudah-mudahan yang ingin saya sampaikan ya dari guru kami, dari Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, beliau menyampaikan dan beliau juga menyusun satu kitab, satu buku. Apa? Pertama, ketika sebab utama paham Quran ini adalah pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar memahamkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Jadi sering guru saya menyampaikan, ya Allah pahamkan. Nah, gitu. Jadi motivasi kita, Allah menghadirkan Allah untuk bisa memahamkan, belajar Al-Quran. Insya Allah ini menjadi sebab yang pertama untuk kita bisa paham terhadap Al-Quran. Maka baginda Nabi SAW itu kalau kita lihat sejarah, tak pandai membaca. Baginda Nabi tidak pandai menulis. Ya. Kita coba, umi dimaknai satu pendapat adalah dia tidak bisa baca, dia juga tidak bisa tulis. Namun apa?
Namun baginda Nabi SAW, beliau yang paham Quran. Bahasanya Al-Qurannya berjalan adalah beliau baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tentu doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipahamkan, diberikan ilmu Al-Quran. Subhanallah. Apa buktinya? Buktinya Quran surat Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilman. Ya. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Subhanallah. Inilah yang menjadi sebab utama pahamnya Al-Quran adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita paham terhadap Al-Quran. Baginda Nabi mencontohkan wa qur rabbi zidni ilman. Maka doa ini yang sering kita ucapkan. Doa ini yang sering para santri, para murid bacakan. Untuk apa? Untuk kita bisa paham Al-Quran. Sebab utama untuk paham Al-Quran adalah dari doa kita memohon kepada Allah. Allah yang memahamkan, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baginda Nabi tidak pandai membaca. Baginda Nabi tidak pandai menulis. Namun itu pemahaman satu sisi. Sisi lain, sebetulnya baginda Nabi bisa baca. Sebelumnya baginda Nabi bisa nulis dan pandai menulis dan pandai membaca. Ini satu pemahaman yang kita ambil dua pendapat. Nah, kenapa? Karena tentu sifatnya Rasul adalah fatonah, pintar. Ya, ketika Rasul pintar, maka tidak mungkin dia tidak bisa baca. Ketika Rasul disifati oleh fatonah, pintar, maka tidak mungkin Rasul itu tidak pandai menulis. Subhanallah. Namun tentu ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tentunya yang tidak bisa baca itu paham Quran. Apalagi ketika dia bisa baca. Subhanallah. Ini sisi lain, ya, sisi lain. Nah, maka tentu terlepas dari ada perbedaan pendapat memaknai baginda Nabi ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tentu dipahami para penafsir tentu berbeda. Namun pada intinya adalah tentu baginda Nabi adalah bermunajat, memohon kepada Allah kekuatan doa agar dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa ngambil makna lain, bahwa ketika pun kepada orang yang tidak bisa baca, ketika pun orang yang tidak bisa menulis, ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan seseorang kok bisa baca Quran padahal dia memiliki keterbatasan, tidak melihat. Kok bisa seseorang bisa paham Al-Quran sementara dia tidak bisa mendengar? Kok bisa seseorang bahkan tunanetra sekalipun? Maka inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu saya pernah baca di satu artikel mengatakan bahwa dia bisa menggunakan bahasa Al-Quran dengan baik padahal dia masih anak-anak. Dengan bahasa Quran. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya, sebab utama paham Al-Quran setelah berdoa kepada Allah untuk memahamkan. Ya Rabbi zidni ilman, artinya ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Yang kedua adalah belajar fokus untuk memahamkan Al-Quran. Siapapun kita, ya pasti memiliki luang waktu. Ya, sesibuk apapun, sesulit apapun. Pekerja misalkan saya sibuk. Ya, karyawan misalkan saya sibuk. Ya, pergi pagi pulang petang, pinggang pegel-pegel. Mohon maaf ya. Tapi masih pas-pasan gitu ya. Maksudnya pas butuh pas ada. Nah, namun ternyata di antara kita pasti memiliki waktu luang. Maka cukup memanfaatkan sebagian waktu luang kita untuk belajar fokus kepada Al-Quran. Subhanallah. Nah, kemudian yang ketiganya tentunya yuk sama-sama kita cari cara untuk bagaimana untuk memahaman Al-Quran dengan lebih cepat. Cari cara bagaimana untuk bisa memahamkan Al-Quran dengan metode ataupun cara. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, tentunya banyak kekeliruan dan kesalahan yang saya sampaikan. Namun intinya mudah-mudahan ini sebagai penggugah dan pengubah untuk kita memahami, paham terhadap Al-Quranul Karim. Insya Allah bulan ini bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini
lebih mendekatkan kita akan pahamnya Al-Quran, insya Allah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.